Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, swastiastu untuk warga Lampung, Tabi pun. Ya pun. Saya selaku host pembantu Letnan 1 Dili Supianto mengucapkan terima kasih kepada sahabat, rekan, para pemirsa yang mau mengikuti podcast penerangan Kodim 0411 Kota Metro. Kali ini kita mengangkat tema tentang rekrutmen TNI dan narasumber kita langsung Bapak Dandim 0411 Kota Metro, Letnan Kolonel Arhanud Rendra Febandrari Suparman, Sarjana Ilmu Politik. Bagaimana tentang rekrutmen TNI? Ayo ikuti obrolan kita bersama Bapak Dandim. Izin Pak Dandim, sebelumnya pada kesempatan kali ini mohon Pak Dandim memperkenalkan diri. Siapa tahu kawan-kawan pemirsa bisa ketemu Pak Dandim. Mohon izin Pak Dandim memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Dili. Ya, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kesempatan ini saya akan mengenalkan diri saya. Saya Letkol Arhanud Rendra Febandrari Suparman SIP. Saya lulusan Akmil tahun 2003. Kemudian asli saya Tulungagung, Jawa Timur. Saat ini saya sudah keluarga dan alhamdulillah dikurniai 2 orang putra. Izin Pak Dandim, mungkin kawan-kawan ini juga penasaran ini. Jadi sebelum jadi Dandim ini, itu sebelumnya di mana ini Pak Dandim? Wah, panjang ceritanya ini kan. Tapi saya singkat dikit aja lah ya. Saya pertama kali lulus dari Akademi Militer tahun 2003 itu, saya mendapat kesempatan untuk jadi Ramil di Kalimantan Utara, di Nunukan. Saat itu Eksodus TKI yang menghadapi masalah cukup berat, tapi ya udah lewat lah. Setelah itu saya banyak berkarir di Satuan Arhanud atau Artileri Pertahanan Udara. Yang pertama saya di Bandung, di Batalion Arhanud 3, Kodam 3 Siliwangi. Setelah itu saya geser ke Makassar, di Baterai Arhanud PS yang ada di dekat Kodam 14 Mungkin, saat itu Kodam 7 Wirabuana. Kemudian saya sekolah Selapa dan menjadi Komandan Detasemen Udara di Bontang, Kalimantan Timur. Lalu saya sekolah ke Korea untuk melaksanakan pendidikan Sisko. Selesai, saya sempat stop di dinas di Pusat Arhanud, kemudian jadi Komandan Batalion di Medan, Batalion Arhanud 11. Cie Pak Dandim, cie. Hanya seputar itu saja, nggak mana-mana aja. Ngobrol-ngobrol ini Pak Dandim, seperti yang sedang menjadi isu atau perbincangan masyarakat ini tentang rekrutmen TNI AD. Tapi sebelumnya mungkin Pak Dandim bisa jelaskan sebenarnya tugas pokok TNI itu apa Pak Dandim? Ini kayaknya lagi fokus Angkatan Darat saja ya. Siap, khusus tentara Angkatan Darat. Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di pasal 9 itu Pak Dili disebutkan bahwa tugas Angkatan Darat di dalamnya yang pertama adalah untuk melaksanakan tugas TNI Mata Darat bidang pertahanan yang pertama. Kemudian yang kedua itu melaksanakan tugas TNI Mata Darat dalam menjaga perbatasan darat dengan negara lain. Kemudian juga membangun dan mengembangkan kekuatan darat. Yang terakhir adalah melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Itu tugas-tugas TNI Angkatan Darat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Nah Pak Dandim, jadi masyarakat ini kan sering lihat baju loreng, baju hijau, gagah-gagah. Tapi ternyata sebagian masyarakat ini belum paham itu kok ada pangkatnya merah, ada yang bilang palang pintu, ada lagi itu kok bengkok kuning. Nah, yang satu lagi pangkatnya nggak kelihatan, kecil Pak Dandim, ada di kerah gitu. Mohon izin itu, apakah di TNI itu ada golongan-golongan atau kepangkatan itu Pak Dandim? Betul Pak Dili. Nah memang kita perlu sosialisasi masyarakat sehingga makin cinta mereka sama TNI kan. Sama ada cinta, kalau makin tahu makin cinta ini. Memang di dalam tubuh TNI sendiri, baik darat atau udara itu sama. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama adalah perwira, kemudian bintara, dan tamtama. Nah yang perlu
mungkin selama ini masyarakat taunya pangkat-pangkatnya aja kan, golongan apa? Ya, paling terkenal itu, karena itu yang paling banyak itu. Jadi kalau perwira ini ranknya dari bawah itu kan dari letnan 2 sampai dengan jenderal. Wah, itu panjang sekali ranknya. Nah, kemudian kalau bintara ini dari pangkat atasan 2 sampai dengan pembantu atasan 1. Jadi kalau ada bengkok yang di sini yang warna, kalau di baju PD warna kuning biasanya, atau hitam warna UDL. Nah, sampai dengan yang di kerah atau di pundak tapi yang bengkok. Nah, untuk tamtama itu dari pangkat prajurit 2 sampai dengan pangkat kopral kepala. Udah kalau sudah ada merah 3, wah itu udah luar biasa, udah patut untuk di ketimbangan naik ke sisa 2 sebelum pensiun. Nah, kalau ada kepangkatan dan golongan Pak Dandim, apakah itu pendidikannya itu sama ini Pak Dandim? Oh, tentu saja pendidikannya berbeda Pak Dili. Kalau untuk perwira itu, pendidikan yang menghasilkan perwira atau mencetak perwira itu yang ada saat ini, yaitu pendidikan akademi TNI, akademi militer, akademi angkatan laut, dan akademi angkatan udara. Kemudian yang kedua ada Dikmapa TNI. Yang ketiga, alih golongan dari bintara itu menjadi perwira namanya Ditukpa atau secapa kita kenal selama ini. Nah, untuk bintara sendiri nama pendidikan adalah Dikmaba. Dikmaba ini untuk yang fresh graduate dari SMA yang akan menjadi prajurit melalui jalur bintara. Keduanya alih golongan dari tamtama menjadi bintara itu pendidikannya namanya Diktukba. Selama ini namanya Caba. Gitu. Yang terakhir untuk tamtama nama pendidikannya adalah Dikmata. Dikmata ini setahun 2 kali biasanya Pak dilaksanakan. Dikmata gelombang 1, Dikmata gelombang 2. Artinya ada yang lintas tahun, yang gelombang 2 biasanya dia lulusnya nanti di tahun berikutnya. Tapi Dikmata gelombang 1 ini di tahun itu juga lulus. Jadi menarik juga Pak Dandim, ada perwira, ada bintara, ada tamtama. Ternyata untuk menjadi perwira pun bukan satu sumber saja ternyata. Bahkan yang tadi selain dari sipil menjadi langsung perwira ada, ternyata dari bintara juga bisa sekolah alih golongan. Nah, ketika tertarik ini Pak Dandim untuk bergabung menjadi TNI ini, apa yang harus kita siapkan? Apa yang akan dites itu? Jadi kalau masyarakat ini mau masuk jadi TNI ini, apa sih yang mau dites itu Pak Dandim? Ya, memang untuk menjadi prajurit TNI ini harus disiapkan Pak Dili. Karena tesnya soalnya ada, kita harus siap menjawabnya. Nah, karena banyak yang daftar pasti harus diseleksi. Ya, betul. Karena kalau asal daftar aja nggak disiapkan, banyak pasti gagalnya. Karena kalah dengan kompetisi dengan yang lain. Secara umum mau perwira, bintara, tamtama sebenarnya tesnya hampir sama. Tapi yang membedakan adalah rank hasilnya. Masuk rank mana itu harus hati-hati. Tapi yang jelas tesnya kalau masuk, yang pertama disiapkan ya tes administrasi. Administrasi ini meliputi segala macam kaitan dengan kayak ijazah, kemudian hal-hal lainnya yang administrasi lah, yang kayak diperiksa umurnya lah segala macam. Kemudian yang kedua yang masuk ke dalam tes kesehatan. Kesehatan sangat vital bagi seorang anggota TNI, karena kalau nggak sehat bagaimana bisa melaksanakan tugas, latihan dan sebagainya kan. Standarnya ada sendiri. Kemudian setelah itu ada tes jasmani. Jasmani ini macam-macam macam badan tesnya ya, seperti dari lari, kemudian ada pull up, ada sit up, push up, ada lari angka 8 dan sebagainya. Dan masing-masing ada standar yang harus dicapai. Sebisa mungkin, setinggi mungkin dicapai. Karena semakin tinggi rankingnya makin atas, sehingga bisa menjadi pilihan utama untuk dipilih menjadi prajurit. Kemudian juga ada tes litpes. Litpes itu adalah pemeriksaan tentang pribadi latar belakang seorang calon prajurit. Tidak mungkin kalau latar belakangnya ada tergalang oleh ajaran-ajaran ekstrim kanan, ekstrim kiri, bisa masuk. Itulah saringan dari calon prajurit TNI di situ. Lalu kalau ini Pak Dandim, ini pernah terlibat satu tindak kriminal tidak dapat SKCK, itu bisa juga nggak Pak Dandim? Tidak bisa Pak Dili. Tidak bisa. Kalau sudah ada terlibat hukum, pasti nggak keluar SKCK-nya. SKCK mau dalam masyarakat itu tidak masuk. Nah, kemudian untuk jasmani nih, ini kan kita mau masuk angkatan darat nih, masuk masyarakat ini Pak Dandim. Nggak bisa berenang Pak Dandim. Itu gimana? Kalau itu harus dilatih dong. Walaupun masuk angkatan darat ini, ya. Kita nggak masuk angkatan laut ini, masuk angkatan darat, renangnya juga wajib. Ini yang perlu sedikit luruskan. Kalau angkatan darat, apakah tidak perlu renang? Nah, kalau ada sungai, nggak bisa nyebrang bagaimana? Tidak perang. Nah, memang
Ya kita beda. Kalau yang bisa renang kan angkatan laut aja. Nanti kalau angkatan darat terbang. Benar Ya, gitu. Logikanya. Jadi renang ini di TNI AD, AL, AU Semua. wajib. Semua. Siap. Karena itu kemampuan dasar. Siap. Di AU pun kan kalau lagi petempur ini kan, Siap. pasukan AU bukan di udara aja, ada yang darat juga segala macam. Ada rintangan misalkan sungai terus nggak bisa renang, ya selesai nggak bisa perang kan. Nah, tadi ada yang belum saya sebutkan tadi di tesnya psikologi. Jadi tiap orang ketika dites psikologi itu kelihatan psikologinya ke arah mana nih. Kemudian kalau untuk perwira ada tambahan tes Pak Dili, yaitu tes akademis. Akademis ini kalau zaman dulu dan pakai soal dijawab aja, nanti masuk komputer di baca komputer jawabannya. Kalau sekarang sudah sepertinya sudah modern dengan sistem CAT ya, ada komputer assessment test, jadi udah ngajak langsung di komputer. Psikologi pun kayaknya sudah ada beberapa yang langsung ke komputer. Nanti kita lihat saja bagaimana teknisnya secara langsung pada saat pendaftaran itu akan dijelaskan. Tapi yang jelas ada macam-macam tes tadi itu. Nah ini Pak Dandim, dalam waktu dekat ini kan semua sudah pada heboh nih, karena saya lihat itu ada desas-desus katanya mau ada pembukaan ini Pak Dandim. Nah yang dibuka dalam waktu dekat ini apa ini Pak Dandim? Makanya biar nggak bingung, tanyakan pada yang tahu informasinya. Siap. Jadi untuk yang terdekat ini Pak Dili yang akan dibuka adalah ada Dikmata Gelombang 1 tahun 2025, pendidikan tamtama. Siap. Nah, Tamtama itu yang tadi itu, yang nanti pangkat ya dari prajurit 2 nanti sampai dengan kopral kepala. Kopral kepala. Siap. Akan dibuka dan ya saat ini udah berjalan ini. Kalau nggak salah terakhir nanti tanggal 29 Januari 2025. Masih ada sekitar 8 hari lagi nih untuk kawan-kawan adik-adik yang mau daftar segera dilengkapi persyaratannya dan segera mendaftar. Kalau nggak terlambat berikutnya lagi nanti masih agak lama. Nah, selaku satuan teritorial nih, Kodim 0411 Kota Metro ini kan membawai Kota Metro dengan Lampung Tengah. Ada nggak upaya yang sudah dilakukan agar informasi 38 hari ini Pak Dandim yang dilakukan oleh Kodim Pak Dandim untuk menyebarkan informasi itu Pak Dandim? Sebenarnya upaya-upaya kita sudah lama kita laksanakan Pak Dili ya. Di antaranya pelaksanaan kampanye kreatif. Kita udah promosi ke sekolah-sekolah, menyampaikan, dan bahkan Mbak Bisa juga sering memberikan informasi ke masyarakat, ke adik-adik yang di sekolah itu ada pendaftaran ini. Namun dalam pendaftaran di mata kali ini, Kodim diantaranya melaksanakan kegiatan pemasangan banner ramai-ramai di beberapa tempat untuk membuat orang, ada pendaftaran toh, sehingga mereka langsung kalau memang ingin segera tanya gitu. Tapi kita juga berusaha untuk menyampaikan kawan-kawan wartawan untuk bisa sounding informasi itu. Kemudian juga beberapa anggota kita, para pembina di wilayah ini ada yang minta dibina ya kemarin. Saya bilang ngomong aja ke pembina, nanti di Koramil atau di Kodim kita akan bina adik-adik ini sesuai dengan kemampuan kita sehingga bisa mendukung optimalnya adik kita ini dalam melaksanakan kegiatan seleksi nanti. Demikian. Saya juga pernah melihat itu Pak Dandim, Babinsa itu ke sekolah juga Pak Dandim. Apa betul itu juga sebagai sarana meluaskan informasi itu kepada anak-anak? Itu biasanya masuk di kelas 3 SMA itu. Sebenarnya kalau ke sekolah Pak Dili ini programnya para anggota dan kami Babinsa, Kodim sendiri itu sebenarnya kegiatan komsos, kegiatan komunikasi sosial. Kemudian ada juga pembinaan kedisiplinan, kesadaran berbangsa dan negara. Cuman di dalam kegiatannya kita sisipkan untuk promosi atau kampanye pendaftaran. Jadi tidak sewaktu-waktu mau buka pendaftaran baru ke sekolah, tapi ini informasi ini mengikuti kegiatan yang sudah berjalan. Karena saya sampaikan ke kawan-kawan Babinsa dan Ramil yang ke sekolah, sisipkanlah kampanye itu karena kita perlu merekrut pemuda-pemuda terbaik bangsa untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian ya memang kalau dalam timing mendekati rekrutmen seperti ini ya kita agak lebih banyak. Ayo daftar yuk kalau kamu daftar mau jadi TNI gitu. Jadi memang kita sudah berjalan dengan baik. Cuma pada saat mendekati ini ya kita agak lebih fokus untuk mengajak adik yang mau daftar untuk daftar. Tambah nih Pak Dandim, tambah apa ya, masyarakat ini kayaknya kalau ngumpas mangga itu kudu sampai ketemu dagingnya ini Pak Dandim. Boleh. Ngomong-ngomong Pak Dandim, syaratnya gimana kalau kita mau gabung ke TNI itu Pak Dandim?
syarat-syaratnya memang ada beberapa, banyak syarat-syaratnya ini. Tapi coba saya kupas yang agak umum saja ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama jelas harus WNI dong. Kalau kita WNA daftar nggak bisa. Siap. Dan terkait setia kepada NKRI itu nanti ada tes sendiri ya. Kemudian yang pokok ini umur Pak Dili. Umur. Nah, berapa itu Pak dan umur ini? Pada saya langsung berkatanya di pendaftaran terdekat ini ya. Siap. Jadi untuk yang pendaftaran terdekat ini yang Dikmata gelombang 1 2025 ini umur itu 17 tahun 9 bulan minimal nih. Siap. Maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Itu tanggal 4 Maret 2025. Silakan itu masing-masing kan, masing-masing tahu salah tahun berapa. Pada saat 4 Maret 2025 ini udah 17 tahun 9 bulan belum nih. Kalau belum berarti belum masuk. Kalau udah lebih dari itu boleh, tapi maksimal 22 tahun gitu. Artinya jadi kalau kita lulus sekolah ternyata masih 17 tahun 8 bulan itu belum masuk berarti kita. Tunggu dulu, kita lihat ngitungnya dari 4 Maret itu. Pada 4 Maret 2025 pada saat itu umur kita udah masuk 17 tahun 9 bulan minimal masuk bareng itu. Tapi kalau pada tanggal 4 Maret 2025 udah masuk 22 tahun lebih sekian bulan udah lewat, udah luasa, jadi nggak bisa daftar. Itu baru yang ini ya, yang masalah tinggi. Saat lainnya ada yang bisa sahnya minimal SMA, MA atau SMA sederajat Pak Yuli. Jadi kalau SMP kayaknya nggak bisa, harus dari ijazah SMA. Jadi maksudnya sederajat ini kalau dari ini dari agama itu kan ada MA itu Pak. Itu boleh. Pokoknya kelasan tingkatan sekolah menengah atas. Siap. SMK masuk. Ya, masuk. Siap. Bisa. Kemudian di antara lagi ada yang ini tidak boleh beristri. Nah, kalau udah menikah, sah menikah nggak boleh itu. Nanti udah menikah pendidikan di telepon. Nggak bisa. Apalagi punya anak nggak boleh. Jadi harus belum menikah dan bersedia tidak menikah selama ikatan dinas. Ada berapa tahun itu, pokoknya ada nggak boleh nikah dulu sama dinas. 2 tahun atau 3 tahun saya kurang tahu. Siap. Tambah ini di masyarakat ini, waduh gimana ini sudah saya miliki kata masyarakat Pak Dandim. Kemana Pak Dandim ini mau daftarnya ini saya ini? Terus syaratnya apa saja kan gitu? Tadi syarat tadi udah saya sebutkan kan? Disebutkan, betul. Nanti saya akan sebutkan situsnya untuk lebih jelasnya ya. Siap. Tapi satu yang perlu saya ingatkan lagi Pak Dili, takutnya itu udah semangat kurang gitu. Siap. Tinggi badan Pak Dili. Waduh, tinggi badan ya benar ya, kan? Tinggi badan ini. Ya saya perlu menyampaikan informasinya, khususnya terkait dengan rekrutmen yang akan dilaksanakan ini. Kemarin kan Penpes 162, tahun 3 gitu kan. Khusus untuk yang ini, yang Dikmata gelombang 1 2025 mendekatnya sedang berjalan ini 160 cm. 160. Kalau udah tahu gitu kan, oh aku lewat bisa nih ya, bisa pede masuk ini kita daftar. Nah, jadi banyak kebijakan ini TNI ini. Betul, mudah-mudahan ya bisa aspirasi seluruh generasi muda yang pengen menjadi anggota TNI bisa terwadahi lah Pak Dili dengan syarat yang diberikan itu. Tapi lebih jelasnya kalau nanti mau daftar, itu ada situsnya, bisa diakses seluruh rakyat Indonesia, yaitu situsnya ad.recruitment-tni.mil.id. Itu kalau kita ketik di Google rekrutmen TNI dia paling atas juga, benar. Oh iya. Kalau itu kita ketik memang langsung masuk ke dalam ini. Tapi begitu klik dia paling atas itu, benar. Mudah. Jadi betul. Nanti tolong nanti untuk para pemirsa ya, ini ada linknya di sini. Nanti silakan di sini klik aja itu. Jadi saya ulangi ya, ad.recruitment-tni.mil.id. Nah, nanti silakan diklik langsung. Itu ada perwira, ada bintara, teman-teman ada, lengkap informasinya. Namun kalau mungkin ada sedikit-sedikit tanya, bisa ke kantor Kodim untuk menanyakan secara lebih detail lagi. Gitu. Kalau sudah masuk, ini lupa juga saya ini udah kadung gabung sama TNI terus pensiunnya Pak Dandim. Oh iya. Ya. Jadi udah kadung masuk pensiunnya ini saya ini berapa lama nanti di TNI itu? Gak usah khawatir, kalau dari dinas lupa kok. Siap, ya. Jadi untuk saat ini ya Pak, jadi terlepas dari antara perubahan ke depan enggak, tapi untuk saat ini yang berlaku bahwa untuk usia pensiun bagi perwira itu 58 tahun. Siap. Kemudian untuk bintara tamtama 53 tahun. Siap. Jadi
mau masuk umur berapa, pensiunnya umur itu. Jadi kadang setiap orang berbeda nih. Ya. Kalau masuknya masih muda bisa sampai full. Seperti saya, begitu lulus dari Akmil, saya hitung 37 tahun saya berdinas, umur 58. Tapi teman saya ada yang tidak, hanya 35 karena mungkin udah terlalu tua masuknya. Ya. Kebetulan saya paling muda masuknya. Demikian. Terakhir nih Pak Dandim, yang ini agak bisik-bisik. Bisa ya Pak Dilin ya. Ini Pak Dandim. Apa ini? Bedanya saya kok penasaran ini. Kalau masuk tentara itu, biayanya berapa Pak Dandim? Waduh, sudah jelas itu. Sudah jelas berkali-kali bahwa proses rekrutmen angkat TNI itu, mau TNI angkatan darat, laut atau udara, dari proses penerimaan sampai dengan kelulusan tidak dipungut biaya, gratis. Ini karena yang tersebar di masyarakat ini dia nggak kuat lari ngomongnya, nggak kuat duit. Wah, itu jangan percaya itu. Wah, kalau ada yang jadi bilang apa itu, jangan percaya. Percaya pada kemampuan diri, siapkan diri, yakinlah dari saat proses penerimaan sampai lulus nanti gratis itu. Kalau emang kita mau pasti masuk. Jadi ingat pemirsa, Pak Dandim sudah menyatakan gratis. Kalau ada yang masih bilang bayar-bayar itu kemampuannya ada yang kurang, tapi nutup-nutupinnya itu sudah gratis. Nah, terus ini Pak Dandim udah bilang nih gratis. Ternyata ditemukan Pak Dandim. Itu kira-kira calon ini ada sanksinya nggak? Terus kalau calon saja yang disanksi nggak adil Pak Dandim. Panitianya yang menerima. Betul. Nah ini kan bisa merusak citra TNI Pak Dandim. Kira-kira ada sanksi nggak bagi panitia ataupun calon jika terdapat kedapatan dan terbukti? Nah, jadi jangan khawatir pada seluruh rekan-rekan adik-adik yang mau daftar. Kalau dalam proses penerimaan rekrutmen tersebut ada oknum, siapapun itu, mau di TNI ataupun siapapun yang oknum yang berusaha mengambil keuntungan, mengambil duit dengan apapun, bantuan apapun, silakan laporkan. Nanti kita tidak lanjuti. Laporkan pada siapa? Kita pun tidak apa-apa. Saya akan teruskan, kita akan teruskan pada panitia itu untuk diproses. Orang dari anggota kita sendiri, dari anggota TNI sendiri yang jadi calo atau segala macam terbukti, udah ada ketentuan untuk yang akan diproses pada prajurit tersebut. Pasti hukum pasti kena, pasti. Entah dia nanti kena hukum secara militer, mungkin penundaan pangkat dan sebagainya, sampai dengan hukum pidana kalau memang terbukti. Nah, untuk calon diri aja jelas. Kalau terbukti dia masuk dalam jaringan itu, ya dia pasti akan kena sanksinya. Entah tidak diluluskan atau bagaimana dari panitia seleksi pendidikan yang lebih paham. Jadi panitia rating nanti rekrutmennya. Jadi pemirsa, kalau memang punya kemampuan, kita didatangi oleh seseorang yang menawarkan, oh ini harus dana sekian-sekian. Kalau kita tidak bisa lari kuat, kemudian bisa ditutupin itu, jangan langsung percaya. Silakan langsung laporkan, kata Pak Dandim tadi. Apalagi kalau kita sudah mampu masih diminta. Waduh, itu perlu dipikirkan lagi pemirsa. Jadi sepertinya Pak Dandim dari obrolan di podcast kita hari ini sudah nampak gamblang sampai pada penegasan, yaitu apabila bayar, Ya. main belakang restoknya itu 10 pengen ditulis 16 pull up, kemudian larinya 5 keliling pengen ditulis 6 keliling, itu ya sepertinya isu itu sudah kita konfirmasi kepada Dandim ternyata tidak benar. Jadi untuk memasuki ke dalam TNI itu sesuai dengan apa yang dites, kemudian itu nanti ada nilai rankingnya. Betul. Siap. Mungkin ada pesan-pesan Pak Dandim terakhir kepada masyarakat yang hendak bergabung atau mendaftarkan dirinya, adik-adik kita besok ini yang mau mendaftarkan diri menjadi bagian dari Tamtama ini karena Dikmata, mungkin Pak Dandim bisa sampaikan. Jadi saya berpesan pada kawan-kawan, adik-adik yang akan mendaftar jadi anggota Tentara Nasional Indonesia, saya pesan cuma satu saja. Saya sampaikan bahwa proses rekrutmen dari proses penerimaan sampai dengan kelulusan tidak dipungut biaya, gratis. Jadi siapkan diri Anda, soalnya sudah jelas apa yang mau diujikan, siapkan dari awal.
Apa yang perlu disiapkan sudah ada dan tinggal konsultasi kemana. Kalau Anda ada kesulitan untuk menyiapkan diri Anda, Kodim dalam hal ini siap untuk membantu adik-adik semua untuk menyiapkan diri. Kemudian kami menunggu partisipasi adik-adik semuanya untuk menjadi punggawa NKRI. Kami tunggu Dharma Baktimu bergabung menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Sepertinya jelas dan masyarakat insya Allah bisa mengerti. Pak Dandim, terima kasih sudah menjadi narasumber di podcast penerangan Kodim 0411 Kota Metro. Kita mengangkat tema rekrutmen TNI yang ternyata gratis. Sekarang sudah ada langsung satu delegasi, satu penjelasan dari Bapak Dandim supaya oknum-oknum yang merugikan nama dan citra baik TNI ini bisa habis. Itu saja pemirsa. Saya membantu Letnan 1 Dili Subianto selaku host. Berterima kasih kepada pemirsa yang setia menonton di podcast kami bersama narasumber kita Bapak Dandim 0411 Kota Metro. Jadi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.